Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Mika, kakak-kakak, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 5, akan mempresentasikan keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Adapun anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Maria Madelina Mikel, dan teman-teman saya yaitu Halimah Khairia Jamilah, Deivi Namazaya Salsabila, dan Nurul Kautsarani. Untuk hub materi yang akan kami presentasikan, yaitu yang pertama ada biosfer, asal-usul makhluk hidup, konsep keanekaragaman makhluk hidup, persebaran makhluk hidup, faktor persebaran flora dan fauna, persebaran fauna berdasarkan letak geografis, dan yang terakhir adalah sejarah perkembangan makhluk hidup. Yang pertama adalah biosfer. Biosfer merupakan sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri atas gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Secara etimologi, biosfer itu berasal dari kata bio yang berarti hidup dan sfer yang berarti lapisan. Yang artinya biosfer adalah lapisan tempat makhluk hidup atau organisme melangsungkan kehidupannya. Dari sudut pandang geofisika sendiri, biosfer itu merupakan sistem ekologi global yang menyatukan semua objek dan interaksi yang ada, termasuk interaksi dengan unsur-unsur litosfer atau batuan, atmosfer atau udara, dan hidrosfer atau air. Selanjutnya adalah litosfer. Litosfer sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang berarti berbatu dan sfer yang artinya padat. Dilansir dari National Geographic, litosfer merupakan bagian terluar dari bumi yang padat. Litosfer sendiri meliputi bagian atas mantel dan kerak bumi, yang menjadi bagian terluar dari struktur bumi. Lapisan kerak bumi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Untuk lapisan sial sendiri merupakan bagian teratas dari kerak bumi yang terdiri dari silika dan aluminium. Sedangkan untuk lapisan sima merupakan bagian bawah dari sial, yang terdiri dari silika dan magnesium. Kedua lapisan tersebut merupakan litosfer. Litosfer sendiri memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Hal ini dikarenakan tanah terbentuk apabila batu-batuan di permukaan litosfer itu mengalami degradasi, erosi, maupun proses fisika lainnya yang menjadi batuan kecil sampai pasir. Selanjutnya, bagian ini akan bercampur dengan hasil kemasukan komponen organis makhluk hidup yang kemudian membentuk tanah yang dapat digunakan sebagai tempat hidup organisme. Tanah sendiri merupakan sumber berbagai jenis mineral bagi makhluk hidup. Selain itu, litosfer itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah litosfer atas, yang merupakan daratan dengan kira-kira 35% atau sepertiga bagian. Dan yang kedua adalah litosfer bawah, yang merupakan lautan dengan kira-kira 65% atau 2/3 bagian. Litosfer, planet bumi juga tersusun dari lapisan lainnya, yaitu ada astenosfer dan barisfer. Untuk astenosfer sendiri merupakan lapisan yang terletak di bawah litosfer dengan ketebalan 2.900 km, yang berupa material cair, kental, dan berpijar dengan suhu sekitar 3.000 derajat Celcius. Dan selanjutnya adalah barisfer, yaitu lapisan inti bumi yang merupakan bagian bumi paling dalam yang tersusun atas lapisan nikel dan besi. Nah, selanjutnya ada hidrosfer. Hidrosfer secara etimologi itu berasal dari kata hydro yang berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya air. Hidrosfer sendiri merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi. Nah, di bumi, air cair atau liquid water itu ada di permukaan bumi dalam bentuk lautan, danau, ataupun sungai. Ada pula air di bawah tanah, seperti air tanah dan ekuifer. Air dalam hidrosfer ini juga dapat berbentuk uap dan terlihat sebagai awan ataupun kabut. Bagian beku dari hidrosfer bumi yang bernama cryosfer ini terdiri dari es, meliputi glacier, tutup es atau ice caps, dan gunung es. Selanjutnya adalah siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini terbagi menjadi 3, yaitu siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Untuk siklus air pendek, dalam siklus ini, air di laut akan mengalami evaporasi atau penguapan. Penguapan sendiri merupakan proses menguapnya air dari laut atau danau, atau sungai, atau permukaan air lainnya yang ada di bumi. Kunci utama dari penguapan ini adalah panas matahari. Selanjutnya, uap air tadi akan mengalami kondensasi atau berubah menjadi awan. Kondensasi sendiri merupakan berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air, hingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Setelah menjadi awan, akhirnya terjadi presipitasi atau yang dikenal sebagai hujan. Selanjutnya ada siklus air sedang, yang dimana pada siklus ini hujan hanya terjadi di darat. Dikarenakan terjadinya adveksi yang merupakan bergeraknya awan menuju tempat lain, dikarenakan adanya bantuan dari angin.
Karena adanya adveksi ini akan timbul runoff. Runoff sendiri merupakan bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Namun, perlu kita ketahui bahwa air yang jatuh di darat tidak selalu menjadi runoff, tetapi bisa mengalami infiltrasi, yang mana merupakan meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Dan yang terakhir ada siklus air panjang. Pada siklus ini, proses awalnya sama dengan siklus-siklus sebelumnya, namun hasilnya saja yang berbeda, yaitu menghasilkan hujan es. Hal ini dikarenakan awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat relatif dingin atau kondisi suhu udara di atmosfer saat itu sangat rendah. Selanjutnya adalah atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara atau gas berlapis-lapis yang menyelubungi bumi. Atmosfer sendiri tersusun dari nitrogen sebesar 78% dan oksigen sebesar 21%. Atmosfer juga dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Selanjutnya adalah sifat-sifat fisik atmosfer. Untuk yang pertama adalah transparan terhadap beberapa bentuk dan radiasi, elastis dan dinamis sehingga dapat mengembang dan mengerut. Yang ketiga, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan. Yang keempat, memiliki berat sehingga dapat menimbulkan tekanan. Yang kelima, terdiri atas beberapa gas. Dan yang terakhir adalah terdiri atas beberapa lapisan. Selanjutnya adalah manfaat lapisan atmosfer. Yang pertama, untuk bernafas makhluk hidup di bumi. Yang kedua, untuk pelindung makhluk hidup dari radiasi matahari. Yang ketiga, untuk pelindung bumi dari kemungkinan adanya benturan benda-benda angkasa karena adanya daya tarik bumi. Dan yang terakhir adalah untuk memantul gelombang bunyi untuk aktivitas telekomunikasi dan radio. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh saya, Devin Maja Salsabila, yaitu tentang asal-usul makhluk hidup. Kalau tadi dijelaskan tentang lapisan bumi, yaitu biosfer, di mana tempat makhluk hidup. Nah, sekarang kita membahas tentang makhluk hidup itu sendiri. Asal-usulnya dari mana sih? Nah, kita akan bahas dengan pandangan ilmiah. Gitu. Selanjutnya, yang pertama ada teori abiogenesis. Nah, teori abiogenesis ini menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Contohnya itu para ahli yang menganut abiogenesis ini beranggapan bahwa lalat itu berasal dari daging. Atau contoh lain, bahwa kodok berasal dari lumpur. Nah, adapun pendukung teori ini ada Aristoteles, Thales, Anaximenes, dan Anthony van Leeuwenhoek. Selanjutnya, untuk memperkuat teorinya, para ahli juga melakukan percobaan yang untuk membuktikan abiogenesis. Yang pertama ada percobaan dari Aristoteles. Nah, Aristoteles ini melakukan percobaan dengan memasukkan sebuah daging ke dalam toples yang terbuka. Setelah dimasukkan, kemudian didiamkan beberapa hari, dan lama-lama di dalam toples itu, di daging itu muncul sebuah larva gitu. Nah, dari percobaan ini, Aristoteles berkesimpulan bahwa larva lalat itu terbuat atau berasal dari daging yang busuk. Nah, kemudian teori ini juga didukung oleh Nedam. Nedam juga melakukan sebuah percobaan, yaitu dengan memanaskan kaldu dalam labu. Namun, memanaskannya itu tidak sampai mendidih. Lalu kaldu itu dibiarkan dan menjadi keruh. Kemudian di dalam kaldu itu juga sudah berisi mikrobia. Nah, dari percobaan ini, para ahli juga menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Nah, selanjutnya. Oke. Di yang kedua ini ada teori biogenesis. Nah, teori biogenesis ini adalah teori yang berlawanan dari teori abiogenesis, yaitu teori yang menganggap bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Gitu. Contohnya ulat ini berasal dari mikroorganisme. Nah, adapun pendukung teori ini yaitu ada Francisco Redi, Lazarus Spallanzani, dan juga Louis Pasteur.
Nah, dari percobaan dan juga teori para ahli ini, akhirnya Louis Pasteur ini mengambil kesimpulan terhadap asal-usul makhluk hidup, yaitu ada 3 poin. Poin yang pertama ada omne vivum ex ovo, yang berarti bahwa setiap makhluk hidup itu berasal dari telur. Yang poin kedua ada omne ovo ex vivo, yang berarti setiap telur itu berasal dari makhluk hidup. Dan yang poin ketiga ada omne vivo ex vivum, yang berarti setiap makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Berikutnya, selanjutnya, ini ada percobaan dari Francisco Redi yang membuktikan teori biogenesis. Jadi, Francisco Redi ini melakukan percobaan dengan meletakkan 3 buah toples yang diisikan sepotong daging. Jadi, setiap toples itu diisi daging, sepotong daging, yang mana toples pertama itu dibuka, dibiarkan terbuka, kemudian di toples kedua ditutup rapat, dan yang di toples ketiga ditutup dengan kain kasa. Nah, kemudian 3 toples ini dibiarkan beberapa hari. Setelah beberapa hari, ternyata di toples yang terbuka, toples pertama ini terjadi pembentukan ulat di permukaan daging. Nah, kemudian di toples kedua yang ditutup rapat, akhirnya ulat tidak tampak ulat, jadi tidak ada ulat di permukaan daging. Nah, di toples yang ketiga yang ditutup dengan kain kasa, itu terdapat ulat, namun terdapatnya itu ada di permukaan kain kasa gitu. Nah, dari percobaan Redi berhasil membuktikan bahwa larva itu bukan dari daging, melainkan dari telur gitu. Selanjutnya, nah karena teori Redi itu belum kuat untuk membuktikan tentang teori biogenesis ini, akhirnya Lazzaro Spallanzani juga melakukan percobaan, yaitu dengan merebus kaldu di sebuah labu yang tertutup, tapi sampai mendidih. Nah, setelah direbus sampai mendidih, terus ditutup. Nah, setelah beberapa lama, karena tertutup, kaldu itu tidak ada perubahan gitu. Tidak ada perubahan, namun di percobaan kedua akhirnya labu itu dibuka. Setelah dibuka, tidak lama kemudian, beberapa lama kemudian, akhirnya kaldu itu timbul sebuah mikroorganisme dan berubah gitu. Nah, dari percobaan ini, Lazzaro membuktikan bahwa makhluk hidup itu tidak lahir dari benda mati atau kaldu, melainkan dari makhluk hidup lainnya, yaitu mikroorganisme yang ada di udara luar kaldu. Selanjutnya, nah yang terakhir ada Louis Pasteur. Jadi, dari percobaan Redi dan Laranzo ini tidak berhasil membuktikan atau tidak berhasil memperkuat teorinya biogenesis, akhirnya dibuktikan oleh Louis Pasteur ini. Nah, Louis Pasteur ini membuktikan dengan melakukan sebuah percobaan di sebuah labu yang berbentuk angsa. Jadi labu ini bertujuan agar kaldu yang ada di labu ini tetap dapat berkontaminasi dengan udara, namun makhluk hidup yang ada di udara itu sulit untuk berkontaminasi dengan kaldu. Jadi percobaan yang dilakukan Louis Pasteur ini yaitu dengan merebus kaldu di dalam sebuah labu yang berbentuk angsa, jadi direbus sampai mendidih, kemudian didiamkan beberapa lama. Setelah beberapa hari diamati, ternyata dalam labu itu kaldu itu tidak ada perubahan gitu, karena kan dalam labu itu labunya berbentuk angsa sehingga sulit untuk terkontaminasi, sehingga tidak ada perubahan. Nah, kemudian di gambar kedua atau di percobaan kedua itu tutup labu yang berbentuk angsa itu dipatahkan gitu, sehingga mikroorganisme yang ada di udara itu jadi mudah terkontaminasi dengan kaldu, sehingga setelah dididihkan kemudian didiamkan, kaldu itu akhirnya berubah gitu. Nah, dari
percobaan Pasteur ini akhirnya membuktikan bahwa mikroorganisme yang ada di dalam kaldu itu bukan berasal dari kaldu itu sendiri, melainkan dari mikroorganisme yang ada di luar udara. Itulah teori biogenesis yang membuktikan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, kemudian ada teori Urey. Nah, teori Urey ini menyatakan bahwa terbentuknya makhluk hidup itu berasal dari molekul zat di atmosfer. Seperti yang kita tahu, atmosfer itu merupakan lapisan udara yang meliputi bumi. Adapun zat yang terkandung dalam atmosfer itu ada gas metana, amoniak, dan hidrogen, dan juga air. Selanjutnya, ini adalah 4 tahap proses pembentukan makhluk hidup menurut Urey. Jadi tahap pertama itu molekul metana, amonia, hidrogen, dan uap air tersedia sangat banyak di atmosfer bumi. Kemudian di tahap kedua, energi yang diperoleh dari aliran listrik halilintar dan radiasi sinar kosmis menyebabkan zat-zat bereaksi membentuk molekul-molekul zat yang lebih besar. Kemudian di tahap ketiga, terbentuk zat hidup yang paling sederhana yang memiliki susunan kimia seperti susunan kimia pada virus. Kemudian di tahap keempat, zat hidup yang terbentuk kemudian berkembang biak dalam waktu jutaan tahun menjadi organisme atau makhluk hidup yang lebih kompleks. Selanjutnya, nah, kemudian di teori yang keempat ini ada teori kosmozoa yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu makhluk hidup di bumi itu asal-usulnya dari luar bumi, berbentuk spora yang aktif jatuh ke bumi lalu berkembang biak. Teori ini diusung oleh Richter tahun 1865. Namun teori ini sangat tidak didukung oleh banyak ilmuwan karena pada kenyataannya planet di luar bumi itu memiliki kondisinya itu sangat kekeringan dan juga memiliki suhu udara yang sangat dingin dan juga memiliki radiasi yang sangat mematikan sehingga tidak memungkinkan untuk makhluk hidup itu bisa bertahan hidup di luar planet bumi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada konsep keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman bisa di next. Keanekaragaman makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan letak geografis yang menyebabkan beberapa wilayah memiliki iklim yang berbeda. Perubahan iklim ini biasanya terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang dan juga bergerak secara perlahan dan bertahap. Namun meskipun bergerak secara perlahan dan bertahap, tetap menyebabkan beberapa dampak yang cukup besar dan berpengaruh, seperti mencairnya es di kutub selatan, naiknya permukaan air laut, dan perubahan iklim. Bisa di next. Kemudian selanjutnya ada keanekaragaman makhluk hidup juga bisa dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya yang pertama yaitu gen. Gen adalah sebuah faktor yang membawa sifat keturunan yang dapat ditemukan di dalam kromosom. Contoh gen tumbuhan yaitu kita ambil di sini contohnya mangga. Mangga terdapat beberapa jenis yaitu mangga harum manis, mangga mana lagi, mangga golek, dan lain-lain. Kemudian untuk gen hewaninya kita ambil dari kucing. Ada kucing jenis Anggora, kucing Persia, Himalaya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada tingkat jenis atau spesies. Spesies adalah dasar klasifikasi di dalam pengetahuan biologi yang mengacu pada suatu kelompok organisme yang memiliki kesamaan fisik. Dari kesamaan fisik ini, mereka saling bertukar genetik sehingga menghasilkan keturunan yang baru. Contohnya yaitu kita di sini ambil tingkat genus. Genus di sini kita ambil genus citrus, yaitu ada jeruk manis, jeruk bali, jeruk nipis. Kemudian yang kedua kita ambil tingkat famili. Famili di sini kita ambil famili Canidae, yaitu serigala dan rubah. Kemudian yang ketiga, ada tingkat ekosistem. Keragaman hayati di tingkat ekosistem adalah bentuk interaksi antara sebuah komunitas dengan lingkungan abiotiknya yang terjadi pada suatu tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
Contoh tingkat ekosistem di sini yang pertama yaitu ekosistem lumut di daerah pegunungan yang biasanya didominasi oleh tumbuhan lumut dan beruang kutub. Yang kedua yaitu ekosistem padang rumput yang dimana didominasi oleh tanaman rerumputan, mamalia besar seperti gajah, hewan karnivora, dan juga hewan herbivora. Yang ketiga yaitu ekosistem gurun yang dimana di sini sangat didominasi oleh tanaman kaktus, reptil, dan juga mamalia kecil. Yang keempat, ada ekosistem pantai, yaitu didominasi oleh tanaman Pescapre dan Barringtonia, serta untuk hewannya ada burung pantai. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan klasifikasi 5 kingdom menurut Robert. Yang pertama yaitu Kingdom Monera. Memiliki ciri prokariota, memiliki satu sel yang tersebar dalam protoplasma. Contohnya yaitu bakteri, ganggang hijau, dan juga ganggang biru. Yang kedua yaitu Kingdom Protista, yang memiliki membran inti sel dan umumnya memiliki satu sel. Contohnya yaitu ganggang dan juga protozoa. Nah, yang ketiga ada Kingdom Fungi, yaitu memiliki membran inti sel, memiliki dinding sel, tetapi tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun. Kemudian mereka dapat menguraikan zat organik untuk menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya yaitu semua jenis jamur. Nah, yang keempat ada Kingdom Plantae, yaitu memiliki sel yang banyak atau multiseluler, kemudian memiliki membran inti, memiliki dinding sel, dan juga memiliki klorofil. Contohnya yaitu semua jenis tumbuhan dan lumut. Nah, yang kelima ada Kingdom Animalia, yaitu memiliki sel yang banyak, memiliki membran inti, tetapi tidak memiliki klorofil dan dapat berpindah tempat. Contohnya yaitu semua jenis hewan. Boleh di next. Selanjutnya kita akan membahas 7 faktor yang mempengaruhi sensitivitas makhluk hidup terhadap kepunahan. Yang pertama yaitu kelangkaan. Kelangkaan ini tuh terjadi ketika sebuah spesies ditemukan pada satu daerah tersebar, tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang kedua yaitu kemampuan migrasi. Spesies yang tidak memiliki kemampuan migrasi cenderung memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap kepunahan, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan menyesuaikan terhadap lingkungannya. Kemudian yang ketiga ada derajat spesialisasi. Spesies yang memiliki derajat spesialisasi lebih tinggi sangat sensitif terhadap kepunahan. Mereka adalah makhluk hidup yang hanya mau memakan satu jenis makanan saja. Contohnya yaitu beruang panda. Beruang panda itu hanya mau makan daun bambu. Nah, akibatnya jika pohon bambu itu mengalami kepunahan, maka beruang panda juga terancam mengalami kepunahan yang cepat. Kemudian yang keempat, ada variabilitas populasi. Populasi spesies yang relatif stabil terhadap perubahan lingkungan. Yang kelima yaitu ada tingkatan tropik. Dalam beberapa jaring makanan itu terdapat perbedaan. Namun yang paling harus diperhatikan yaitu produsen harus lebih tinggi daripada pemangsa, karena produsen yang akan menghasilkan makanan yang akan diproses oleh jaring-jaring makanan di bawahnya. Akibatnya jika produsen lebih sedikit daripada pemangsa, maka jaring-jaring makanan di jaring tersebut akan maksudnya hewan-hewan yang ada di jaring makanan tersebut akan mengalami kepunahan yang cepat. Kemudian yang keenam adalah lama hidup. Makhluk hidup yang memiliki umur bertahan yang rendah akan mengalami kepunahan yang cepat. Kemudian yang ketujuh ada kecepatan spesies menambah populasi. Spesies dengan perkembangbiakan yang cepat dan tinggi akan cenderung lebih bertahan hidup lebih lama dibandingkan dengan spesies dengan perkembangbiakan yang rendah dan juga buruk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, tadi sudah dijelaskan konsep keanekaragaman makhluk hidup. Berikutnya saya Halimah Khairah Jamila akan menjelaskan persebaran dan sejarah makhluk hidup. Pertama, saya akan menjelaskan tentang persebaran makhluk hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup itu terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama itu ada lingkungan. Lingkungan memiliki 2 faktor utama yang berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup, yaitu faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik meliputi faktor-faktor yang tidak hidup dari suatu kondisi lingkungan. Faktor abiotik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan komponen biotik. Faktor abiotik seperti tanah, batu, suhu, air, cahaya matahari. Sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Faktor biotik itu meliputi semua kehidupan makhluk hidup di bumi. Yang kedua itu ada faktor sejarah geologi. Sejarah geologi itu saat itu dunia masih bersatu dalam bentuk Pangea, kira-kira 200 juta tahun yang lalu. Suatu spesies berada pada daerah dan bentuk yang sama. Kemudian seiring berjalannya waktu, benua-benua memulai memisahkan diri. Dan yang ketiga, faktor penghambat fisik. Faktor penghambat fisik disebut juga penghalang geografi, seperti daratan, perairan, dan penggentingan daratan. Berikutnya. Dalam persebaran flora dan fauna memiliki beberapa faktor mempengaruhi persebaran flora dan fauna, yaitu ada 4 faktor. Yang pertama itu faktor iklim. Kondisi iklim sangat dominan dalam menentukan kehidupan flora dan fauna, yaitu suhu kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Yang kedua, makhluk hidup. Makhluk hidup, manusia dapat mempengaruhi dan mengubah kondisi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman. Selain manusia, hewan juga berperan terhadap penyebaran flora pada satu wilayah, seperti burung, kelelawar dalam penyebaran biji tumbuhan. Faktor ketiga, jenis tanah. Keadaan struktur tanah berpengaruh terhadap sirkulasi udara di dalamnya, yang memungkinkan akar-akar tumbuhan dapat bernafas dengan baik. Dan yang keempat adalah topografi. Kondisi topografi besar pengaruhnya terhadap persebaran tumbuhan. Tumbuhan di dataran tinggi akan berbeda dengan tumbuhan yang berada di dataran rendah. Berikutnya. Lalu persebaran fauna berdasarkan letak geografinya, terbagi menjadi 7 wilayah. Yang pertama itu ada wilayah Ethiopians. Pada wilayah ini meliputi benua Afrika dari sebelah selatan Gunung Sahara, Madagaskar, dan selatan Arab Saudi Arabia. Hewan yang berada pada wilayah ini seperti zebra, kijang, singa, jerapah, dan harimau. Wilayah kedua itu ada Palearktik. Pada wilayah ini meliputi hampir seluruh benua Eropa, Uni Soviet, daerah dekat Kutub Utara sampai pegunungan Himalaya, Kepulauan Inggris di Eropa Barat sampai Jepang, Selat Bering di pantai Pasifik, dan benua Afrika yang paling utara. Jenis-jenis hewan yang ada pada wilayah ini seperti panda, unta, rusa kutub, kucing kutub, beruang kutub, kelelawar, dan kijang. Lalu wilayah ketiga itu ada Nearktik. Pada wilayah ini meliputi kawasan Amerika Serikat, Amerika Utara dekat Kutub Utara, dan Greenland. Hewan yang berada di wilayah ini seperti ayam kalkun liar, bison, domba gunung, karibau. Lalu wilayah keempat itu wilayah neotropik. Wilayah ini meliputi Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan sebagian besar Meksiko. Jenis hewan yang berada di wilayah ini seperti ikan piranha, belut listrik, lama, tapir, kera hidung merah, terenggiling, buaya, ular, dan kadal. Lalu wilayah oriental. Wilayah ini berada di kawasan Asia, terutama Asia Selatan dan Asia Tenggara. Hewan yang khas di wilayah ini seperti harimau, orangutan, gibbon, rusa, banteng, dan badak bercula satu. Lalu yang keenam wilayah Australis. Wilayah ini mencakup kawasan Australia, Selandia Baru, Irian, Maluku, dan pulau-pulau sekitarnya. Hewan yang khas di wilayah ini ialah kanguru, kiwi, koala. Dan yang terakhir, wilayah Oceania. Wilayah ini tersebar di kawasan kepulauan di Samudra Pasifik. Jenis hewan yang berada pada wilayah ini hampir sama dengan wilayah Australis. Berikutnya.
Perkembangan makhluk hidup terjadi menjadi 4 zaman. Yang pertama ada zaman Arkeozoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Berikutnya. Yang pertama itu zaman Arkeozoikum. Pada zaman ini tidak ada kehidupan di bumi karena suhu bumi yang masih sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya makhluk hidup. Zaman kedua itu ada zaman Paleozoikum. Zaman ini ditandai dengan suhu bumi yang mulai dingin dan terbentuknya kutub. Namun pada zaman ini iklim masih berubah-ubah dan curah hujan sangat tinggi. Kehidupan sudah mulai ada dengan munculnya makhluk hidup bersel satu, hewan-hewan kecil yang tidak memiliki tulang punggung, jenis-jenis ikan, dan ganggang atau rumput-rumput. Berikutnya. Zaman ketiga itu zaman Mesozoikum. Pada zaman ini ditandai dengan iklim bumi sudah mulai stabil dan curah hujan yang sudah mulai berkurang, sehingga sungai dan danau mulai mengering dan berlumpur. Pohon-pohon besar mulai tumbuh dan terjadinya evolusi. Makhluk hidup yang hidup pada zaman ini yang paling menonjol adalah jenis reptil. Maka zaman ini disebut dengan zaman sekunder. Lalu yang terakhir zaman Neozoikum. Pada zaman ini terbagi dalam 2 zaman, yaitu zaman tersier dan kuarter. Pada zaman tersier ini binatang-binatang reptil berukuran besar mulai punah dan mulai berkembangnya binatang menyusui seperti kera. Lalu diikuti dengan zaman kuarter. Pada zaman kuarter ialah zaman di mana masa awal kemunculan manusia. Berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.